Selamat datang kembali di channel Misteri Official. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar selalu mendapatkan info video baru dari Misteri Official. Kali ini Misteri Official akan berbagi cerita tentang asal mula negeri Halimun Kota Saranjana. Negeri Halimun, asal mula kota gaib Saranjana. Simak alur ceritanya dan fokus. Asal mula kota gaib Saranjana, dan terciptanya Pulau Sewangi, Pulau Sembilan dan Pulau Sebuku di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Terkisah, kurang lebih 500 tahun silam, Raja Pakurindang di Kerajaan Pulau Halimun, sebuah negeri yang tertutup secara kasat mata oleh masyarakat luar, memiliki dua putra mahkota yang gagah perkasa dan tampan rupawan. Sang kakak bernama Sambu Batung, adiknya Sambu Ranjana. Kakak beradik itu memiliki sifat yang amat bertolak belakang, seperti bumi dengan langit. Sambu Batung lincah dan mudah bergaul, bersifat bijak, terbuka dan senang dengan hal-hal baru. Sambu Ranjana berperangai sebaliknya, pendiam, tertutup, tidak suka bergaul, tidak suka keramaian dan tegas apa adanya. Di bawah kepemimpinan Raja Pakurindang, rakyat kerajaan Pulau Halimun hidup rukun, makmur, aman dan sentosa. Mereka suka bergotong royong dan selalu berbagi dalam kebersamaan. Kebutuhan sandang pangan mereka hasilkan sendiri. Karena tinggal di satu pulau, mereka saling mengenal. Tidak ada rahasia di antara mereka. Semuanya seperti satu keluarga. Rakyat kerajaan Pulau Halimun tidak pernah berhubungan dengan penduduk pulau lain, sebab tidak pernah ada penduduk dari pulau lain yang datang ke pulau itu. Dari luar, kerajaan Pulau Halimun memang tidak tampak, sebab selalu diselimuti kabut gaib. Nelayan dari pulau-pulau lain yang melintas hanya melihat Halimun di tengah laut. Pada suatu hari, Raja Pakurindang bertitah agar seluruh aparatnya berkumpul di istana, karena ia akan menyampaikan hal penting. Karena rakyat sudah hidup sejahtera dan aku kian tua, sudah saatnya aku meninggalkan istana. Aku akan bertapa, sabda Raja Pakurindang. Paduka akan bertapa di mana? Panglima Ranggas Kanibungan bertanya sambil bersembah sujud. Karena tubuhnya tinggi dan besar sekali, lantai istana bergetar oleh langkahnya. Senjatanya, kapak raksasa yang beratnya sama dengan seekor kerbau jantan, yang tersandang di bahunya. Di pulau ini juga, di puncak gunung yang diselimuti mega. Maaf ampun, Paduka, bagaimana kalau Paduka tak ada? Siapa yang akan bertahta? Sambu Luan, yang sebagai penasihat raja, bertanya sambil mengusap-usap kumisnya. Putraku Sambu Batung akan bertahta dan menjalankan pemerintahan. Tentu saja dengan bantuan kalian, Panglima dan para punggawa. Tetapi, walaupun aku nanti tak lagi bermukim di sini, bukan berarti aku akan menghilang sama sekali. Dari puncak gunung, aku akan memantau semuanya. Sekali waktu, aku akan memberikan petunjuk dalam bentuk isyarat dan tanda-tanda. Apa yang harus kami lakukan, Ayahanda? Tanya Sambu Batung. Jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana. Rukunlah dengan saudaramu Sambu Ranjana. Kalian harus memberi teladan, agar menjadi panutan. Bukankah sebelum mangkat dahulu, mendiang ibundamu sudah mengajarkan hal itu? Sambu Batung dan Sambu Ranjana mengangguk. Tidak ada tawar-menawar lagi. Sedangkan Jambaangan, wakil panglima, yang semula hendak bicara, mengurungkan niatnya. Ia sadar, kalau Raja Pakurindang telah meninggalkan balai persidangan dan masuk ke kamar istana, mempersiapkan keperluan terakhir sebelum bertapa, tak ada lagi yang dapat dilakukannya. Padahal, masalah yang akan disampaikannya penting sekali. Sebagai orang yang sudah berumur, matanya yang jeli, tahu bahwa Putri Sewangi, anak kandungnya, amat sangat mencintai Sambu Batung.
Namun, Raja Pakurindang telah menjodohkan Sambu Ranjana dengan putrinya itu. Ia juga mendengar kabar bahwa Sambu Batung menaruh hati pada Putri Perak, anak Panglima Ranggas Kanibungan. Celakanya, Putri Perak mencintai Sambu Ranjana. Lebih celaka lagi, Sambu Ranjana diam-diam menaruh hati pada Putri Sewangi. Untuk mengurai benang kusut itu dan menghindarkan kemungkinan terjadinya pantangan dan aib di kalangan bangsawan istana, Jamba Angan pernah mengadakan pertemuan rahasia dengan Sambu Luan untuk minta nasihat. Ia terdorong melakukan hal itu, sebab terkait dengan nasib putrinya sendiri, Putri Sewangi. Kepada Sambu Luan, Jamba Angan mengatakan bahwa ia sering mendengar kasak-kusuk. Secara sembunyi-sembunyi Sambu Batung sering memaksa bertemu dengan Putri Perak, bahkan pernah menerobos masuk ke Taman Putri. Para pengawal tak ada yang berani menghalangi. Pada akhirnya cinta segi empat dan pantangan yang telah dilanggar, akan menghancurkan kerajaan Halimun. Pada pertemuan rahasia di tengah malam itu, Jamba Angan tidak mendapat nasihat apapun dari Sambu Luan. Sambu Luan seakan dihadapkan pada persoalan yang tak dapat dipecahkan dan terlalu rumit. Setelah mengusap-usap kumisnya yang beruban dan berpikir sekian lama, penasihat kerajaan itu mengangkat bahunya, tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, seluruh aparat kerajaan Pulau Halimun melepas keberangkatan Raja Pakurindang. Tetapi, iring-iringan kereta kencana dan prajurit berkuda itu hanya sampai di kaki gunung. Setelah itu, tak ada lagi yang berani mendaki. Konon, gunung itu angker sekali, dihuni berbagai binatang buas, raksasa, siluman dan makhluk-makhluk gaib. Hanya orang-orang sakti mandraguna yang berani mendaki hingga ke puncaknya. Syahdan, setelah 3 hari 3 malam bertapa, pohon-pohon yang tumbuh dalam jarak 3 meter di sekitar Raja Pakurindang merunduk ke arahnya, seolah memberi hormat. Setelah 7 hari 7 malam, semak belukar dan pepohonan besar yang berjarak 7 meter melakukan hal serupa. Hal itu berlangsung terus-menerus, sampai dengan pepohonan yang berjarak 99.909 meter. Semuanya merunduk, seakan bersembah sujud dan menyatakan takluk. Di kejauhan, semak belukar dan pepohonan itu berbentuk pegunungan yang diselimuti awan. Seperti saat dipimpin Raja Pakurindang, di bawah kepemimpinan Sambu Batung pun rakyat kerajaan Pulau Halimun hidup tenteram, damai, aman, makmur dan sentosa. Sebagai pendamping hidup, ia menyunting Putri Perak. Pesta perkawinan berlangsung dengan meriah dan dirayakan seluruh rakyat kerajaan. Beberapa tahun kemudian, suatu hari terjadi peristiwa genting. Dalam sidang di istana yang dihadiri seluruh aparat kerajaan, terjadi pertengkaran sengit antara Sambu Batung dan Sambu Ranjana. Itu terjadi karena beda pemikiran. Pertengkaran itu karena mereka berbeda cara dalam mengatasi persoalan. Sementara itu, dari penjuru desa, aparat kerajaan mendapat laporan tentang terjadinya peristiwa yang mengancam kelangsungan hidup warga Pulau Halimun, yaitu masyarakat melihat angin puyuh maha dahsyat, yang disertai hawa panas dan munculnya bendera merah berkibar dari puncak gunung tempat bertapa Raja Pakurindang. Di lain tempat, di ruang sidang berjalan tegang. Hanya beberapa orang yang berani bicara, yakni Panglima Ranggas Kanibungan ayahnya Putri Perak dan Sambu Luan. Ananda berdua, Pamanda harap sudahilah pertengkaran ini. Lebih baik kita mencari cara mengatasinya, usul Sambu Luan. Tidak, Pamanda, Kanda Sambu Batung harus bertanggung jawab atas masalah ini. Sambu Ranjana berteriak. Jamba Angan dan Sambu Lantar mengangguk, mengiyakan, sebagai pengikut setia Sambu Ranjana. Di kerajaan Halimun ini tak ada yang mampu membuka rahasia ilmu mantra penyibak Pulau Halimun, terkecuali dia orang berpengaruh. Jelas, dia ingin merusak tatanan dan kedamaian dengan memasukkan orang dan budaya luar ke alam Halimun ini.
Melihat keadaan kian genting, peserta sidang mulai berdiri satu persatu, terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok mendukung Sambu Batung yang bijak, lainnya memihak kepada Sambu Ranjana yang tegas. Dalam keadaan genting ini, kita jangan terpecah belah. Panglima Ranggas Kanibungan berusaha menengahi. Tuduhan Ananda Sambu Ranjana itu tidak berdasar. Pamanda harap, belum usai sang Panglima berucap. Cukup, Pamanda, bentak Sambu Ranjana. Pamanda tentu saja tak mau menyalahkan menantu sendiri. Kalian telah bersekongkol. Kalian ingin menjual negeri kita kepada orang asing dengan membuka diri, membuka mantra alam Halimun pada kerajaan lain. Yang dimaksud kerajaan-kerajaan dari alam manusia luar. Mendengar sikap adiknya yang tidak sopan dan sudah keterlaluan, Sambu Batung tak mampu lagi menahan amarah. Apalagi, kata-kata kasar itu ditujukan kepada mertua, sekaligus guru, yang dihormatinya. Jeritan istrinya, Putri Perak, tak dihiraukannya lagi. Dengan sekali lompat, Sambu Batung sudah berdiri di hadapan Sambu Ranjana. Ketika ia akan membuka mulut, semua orang dikejutkan oleh suara gemuruh, disusul guncangan keras. Mendadak, udara terasa panas menyengat. Seketika, suasana jadi kacau balau. Setelah guncangan mereda, kecemasan membayang di wajah seluruh aparat kerajaan ketika melihat serombongan warga berdesakan memasuki balai sidang. Mohon ampun, Paduka. Sudah sejak tadi kami ingin menyampaikan hal ini. Tapi kami tak bisa masuk, karena harus menyelamatkan diri. Dengan isak tangis, mereka melapor. Tanpa sebab musabab yang jelas, hewan ternak mereka mati mendadak. Tanaman, pepohonan, sawah, ladang dan kebun menjadi kering kerontang. Kami mohon perlindungan, Paduka. Bencana telah melanda, tanda-tanda dan isyarat sudah terlihat. Di Gunung Pertapaan Raja Pakurindang telah berkibar bendera merah. Sambu Batung dan seluruh aparat kerajaan terkejut. Mereka tertegun, tenggelam dalam ketakutan. Mereka ingat amanat Raja Pakurindang, jika di puncak gunung berkibar bendera putih, itu pertanda datangnya kedamaian dan kemakmuran. Jika bendera kuning, pertanda kekeringan dan penyakit. Kalau benderanya berwarna merah, itu pertanda akan datangnya bencana dan malapetaka. Melihat Sambu Batung diam mematung, Punggawa 9 segera menghaturkan sembah. Mereka memohon agar junjungannya melakukan tindakan nyata untuk melindungi rakyat, memberikan bantuan dan pertolongan. Namun, Sambu Batung tetap membisu. Sebuah guncangan dahsyat dan hawa panas tiba-tiba datang lagi, lebih kuat dan lebih panas daripada tadi. Di antara suara gemuruh dan hawa panas yang menyengat, lantai, dinding dan pilar-pilar istana retak-retak dan roboh satu persatu. Sambu Ranjana berteriak, "Sambu Batung, kau pengkhianat. Kau telah melanggar wasiat pemantang datuk leluhur kita. Semua ini salahmu, yang telah membuka ilmu mantra negeri Halimun. Paduka, tolong jangan bertengkar lagi. Mari bersatu mengatasi masalah ini." Panglima Ranggas Kanibungan menengahi. Bersama Punggawa 9, ia berpegangan tangan satu sama lain. Mereka berdiri di antara pilar-pilar istana yang retak. Mari kita bulatkan tekad, satukan hati, untuk mengusir kekuatan jahat ini. Kata-kata Panglima Ranggas Kanibungan itu seolah perintah. Sambu Batung dan Sambu Ranjana terpaksa mengalah. Keduanya menggabungkan diri dalam barisan, namun mereka tak mau bergandengan tangan. Alhasil, Sambu Batung di ujung barisan sebelah kiri, Sambu Ranjana di kanan. Panglima Ranggas Kanibungan di tengah. Dipimpin Panglima Ranggas Kanibungan, sesaat mereka memejamkan mata. Menghimpun kekuatan ilmu batin, menyalurkannya melalui tangan masing-masing dan serempak memukulkannya sekuat tenaga sambil berteriak. Sasaran pukulan mereka adalah arus panas berapi yang berpusar di hadapan, berpusar seperti angin puting beliung.
Apapun yang dilintasinya akan roboh dan tergulung. Tetapi, bukannya berhenti, arus panas berapi itu malahan berbalik dan memantulkan pukulan yang mereka lancarkan. Mereka terlempar, jauh sekali, terpencar-pencar dan jatuh dengan pakaian hangus dan tubuh lecet-lecet, kapak besar Ranggas Kanibungan pun terpental, jauh. Kelak, ia menjadi pulau kapak. Setelah bertarung 7 hari 7 malam dengan mengerahkan seluruh kesaktian, mereka sadar tak mungkin mengalahkan kekuatan jahat itu. Saat itulah, ketika langit mendadak gelap dan hujan deras turun, di angkasa terdengar suara yang amat mereka kenal, suara Raja Pakurindang. Wahai warga Pulau Halimun, percuma kalian melawan, ini sudah takdir, tak ada yang harus disalahkan, dan kalian, anakku, dengarkanlah titahku. Hamba, ayahanda, Sambu Batung dan Sambu Ranjana serempak menyahut, lemah dan gemetar. Sambu Batung, engkau dan Putri Perak tinggallah di utara pulau ini. Teruskan keinginanmu membuka diri dan membaur di alam nyata manusia, beserta seluruh anak keturunanmu, dan engkau, Sambu Ranjana, tinggallah di selatan. Lanjutkan niatmu menutup diri di pulau yang diselimuti kabut. Aku merestui jalan hidup yang kalian tempuh. Namun, ingat, meskipun hidup di alam berbeda, kalian harus tetap rukun, harus tetap bantu-membantu dan saling mengingatkan. Pesan ayahanda akan kami junjung. Sambu Batung dan Sambu Ranjana serempak menyahut. Bersamaan dengan itu, gelegar guntur, kilat dan petir membelah angkasa. Hujan turun deras sekali, menciptakan banjir. Dari puncak gunung, air menggelontor, bagai ditumpahkan, melongsorkan tanah, bebatuan, hewan-hewan dan pepohonan. Pohon-pohon besar tumbang disambar petir, tercerabut hingga akarnya, dihanyutkan air dan dengan cepat meluncur ke permukiman penduduk, melanda istana, menerjang apapun yang menghalangi jalannya. Banjir besar itu juga menghanyutkan Putri Sewangi. Sungguh malang nasib Putri Sewangi, kisah cintanya yang tak kesampaian kepada Pangeran Sambu Batung. Ia menangis sedih berkepanjangan. Putri Sewangi menangis sedih berkepanjangan karena kasihnya yang tak sampai kepada Sambu Batung. Ia berserah diri kepada banjir yang menghanyutkannya di sebatang pohon. Arus air membawanya ke laut, dalam gemuruh guntur, petir, angin, hujan dan badai. Ia menangis tak henti-henti. Dengan hati penuh sesal, dilemparkannya serudungnya yang berwarna merah, yang basah oleh air mata. Serudung itu diterbangkan angin, jauh sekali. Kelak, ia menjadi pulau serudung. Dalam duka dan nestapa, ia bersumpah takkan bersuami dan akan mengasingkan diri. Karena sumpahnya itu, Putri Sewangi menjelma menjadi pulau tersendiri, yaitu Pulau Sewangi. Dipisahkan oleh laut dan berada di sebelah barat kerajaan Pulau Halimun, ia masih dapat memandang ayahandanya, Jambaangan, yang menjadi Gunung Jambangan. Dan Gunung Jambangan masih berdekatan dengan Sambu Ranjana, yang menjadi asal mula Gunung Saranjana, gunung yang penuh misteri dan teka-teki hingga sampai saat ini. Sedangkan Sambu Batung menjadi Gunung Sebatung, berdampingan dengan Gunung Perak. Banjir besar itu juga menghanyutkan Sambu Lantar. Setelah sekian lama hanyut, ia terdampar di tempat yang kemudian bernama Desa Lontar. Sedangkan para punggawa 9, yaitu Marsiri, Mardapan, Margalap, Marbatuan, Marmalikan, Mardanawan dan Markalambahu hanyut paling jauh dan menjadi Pulau 9, seluruh kesaktian yang mereka miliki melebur menjadi satu, dan menjadi Pulau Sebuku.